Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda. Berawal dari pasukan Jepang yang menyerang Pearl Harbor, pangkalan terbesar Angkatan Laut Amerika Serikat di Samudra Pasifik pada 8 Desember 1941. Akibat dari serangan itu, Jepang berhasil menghancurkan basis militer Amerika di kawasan tersebut, termasuk di Filipina. Setelah itu, Jepang memperluas basis militernya ke arah selatan, yaitu Indonesia, dengan tujuan untuk mendapatkan cadangan logistik dan juga cadangan tentara. Tempat ini bagus sekali ya, Pak. Iya, ada banyak sekali manusia di sini. Bagaimana negaranya kita belajar, Pak? Dengan dalih kita membantu mereka untuk memberi kemerdekaan. Misi bantuan, apa yang sedang kalian lakukan di sini? Kami datang di sini untuk membantu kalian untuk memerdekakan negara kalian. Apa kalian tidak sampai dijajah terus oleh Belanda? Oh, benar kan? Kami sebenarnya sudah capek sih dijajah terus. Benar, kami sangat membutuhkan bantuan kalian. Terima kasih kalian sudah datang ke sini. Iya, sama-sama. Wah, jadi kalian yang dinamakan Jayabaya akan menyelamatkan negara kami ini. Mari ikut kami memiliki hidangan yang istimewa bagi kalian. Kalian tidak perlu seformal itu. Tidak masalah Tuhan, kami sudah menganggap kalian sebagai Baik. Indonesia dari Indonesia. Ya. Terlihat secara jelas bahwa warga Indonesia sangat antusias akan kedatangan pasukan Jepang, dikarenakan benarnya prediksi dari Jayabaya. Sesampai setelah itu, para pasukan Jepang sangat-sangat dimanjakan oleh warga-warga Indonesia, dikarenakan warga-warga Indonesia berpikir bahwa pasukan-pasukan Jepang berada di pihak mereka untuk ikut serta dalam melawan penjajahan Belanda yang tamak dan egois. Namun, ada satu hal yang mereka tidak tahu, yaitu adalah gerakan 3A. Ini justru menghancurkan langkah-langkah selanjutnya milik bangsa Indonesia, yaitu untuk merdeka. Siapa orang-orang bodoh yang sedang bekerja? Ya, mereka sudah jujur dalam bekerja. Hei, kerja yang benar, cepat! Cepat! Jika kalian lihat, stok padi gudang kita sudah semakin berkurang. Bagaimana kita mendapat penghasilan? Cepat, bekerja! Cepat, atau saya tembak kamu. Iya Tuhan. Dapat dilihat, tentara Jepang itu menahan emosinya dan berusaha untuk tidak memukul warga-warga tersebut. Karena emosinya yang menjalar sampai ke seluruh tubuh, ia pun menghentakkan kakinya lalu pergi begitu saja tanpa menyapa tentara-tentara yang lainnya. Setelah kepergian tentara-tentara Jepang tersebut, warga yang tadinya heboh kini kembali menjalankan aktivitas mereka seperti biasanya. Sungguh sangat ironis melihat nasib warga-warga Indonesia pada masa itu yang memiliki gizi buruk, entah dari kalangan anak-anak hingga lansia pun terkena. Kekejaman tentara-tentara Jepang serta pemerintahan Jepang tidaklah sungut berlarut begitu saja. Tidak hanya sekedar melakukan sistem tanam paksa, namun Jepang juga menjadikan masyarakat Indonesia sebagai salah satu pekerja buruh dan pekerjaan berat lainnya.
pembangunan rel seperti kereta api, terowongan, dan lain sebagainya. Kekerasan fisik pun sering terjadi dan sudah menjadi makanan bagi masyarakat Indonesia pada saat itu. Kekejaman yang tiada akhir dan tidak ada batasnya. Bodoh. Bodoh sekali. Bodoh. Tunggu sebentar, saya mau bertanya ke kalian. Kemarin saya dapat informasi dari salah satu warga saya kalau kalian berdua berani-beraninya memukul salah satu warga dari desa ini. Maksud kalian apa ya? Kami tidak memukul. Maksud kamu apa? Loh, kan kalian duluan yang memulai aksi. Kenapa kalian tiba-tiba berubah seperti ini setelah kalian membuat pergerakan 3A? Kalian benar-benar di luar prediksi ya. Saya kira kalian berbeda dengan negara-negara Belanda ataupun negara-negara itu. Nih, jaga bahasa. Kami di sini untuk membantu kalian. Jadi jika sampai kamu berani membocorkan informasi yang salah itu, kamu akan berhadapan dengan kami. Jika saya tidak mau, Berisik kamu. Hari demi hari berlalu, bulan demi bulan juga berlalu. Tersebar berita bahwa kepala desa hilang tanpa kabar. Tiada jejak yang tersisa. Hanya buku-buku tua dan juga rumahnya yang masih tersisa. Banyak rumor yang beredar, katanya sih seorang kepala desa tersebut mati karena tentara Jepang. Namun ada juga yang mengira bahwa kepala desa lari begitu saja dari tanggung jawab mereka. Ternyata benarnya kepala desa mati sama mereka. Ya, saya nggak nyangka deh kalau mereka akan membunuh kepala desa. Hai. Kalian dari tadi sepertinya ngobrol saja tidak kerja. tidak apa? Cepat kerja. Kerja cepat. Kabar yang beredar bahwasanya Jepang semakin terpojok dalam misi peperangan kali ini. Kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua membuat harga diri Jepang semakin menurun drastis. Apalagi semakin hebohnya berita yang tersebar mengenai pengeboman daerah atau kawasan Nagasaki juga kawasan Hiroshima. Jepang sudah benar-benar terpojok sekarang. Dan mereka hanya bisa memberikan kekalahan demi kekalahan serta kejatuhan Jepang pada Perang Dunia. Jepang pun akhirnya memberikan kekuasaan mutlak terhadap tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia pada saat itu juga. Menarik kembali tentara-tentara yang bertugas di daerah untuk segera pulang ke kampung asalnya. Telah kalah. Apa? Kalah? Ya, betul sekali. Kota Hiroshima dan Nagasaki telah dibom oleh Amerika. Kapan? Baru saja terjadi. Lalu kita harus meninggalkan Indonesia. Iya, jika tidak kita akan dipenjara. Makanya kita harus pergi dari sini. Baiklah, kita harus bergegas pergi. Ayo pergi. Akhirnya ya, setelah 3,5 tahun kita dijajah oleh Jepang, mereka sudah pergi dari sini. Itu saya sangat senang mereka sudah pergi. Kita tidak usah dijajah lagi, kita tidak usah setiap hari mengorbankan waktu kita untuk membantu mereka untuk perang. Ya, benar sekali. Dalam cuplikan berikut kita mendapatkan suatu kesimpulan dan juga suatu amanat di mana kita sebagai manusia harus saling memanusiakan manusia dan memiliki empati dan juga simpati. Sebagaimana kita adalah manusia sosial dan juga manusia yang sama-sama memiliki hati nurani, berbeda dengan hewan dan juga tumbuhan. Dan selanjutnya, kita tidak boleh mementingkan kekuasaan di atas segalanya dan menghalalkan segala cara sebagai bentuk suatu keinginan mendapatkan sesuatu. Karena pada halnya kekuasaan dan juga suatu otoriter dan juga suatu kawasan hanyalah bersifat sementara. Namun, sifat hati nurani dan juga sifat rasa simpati dan empati untuk kebersamaan dan juga untuk saling menyokong satu sama lain merupakan sifat yang permanen pada manusia. Itu mengapa suatu kompetisi harusnya diadakan secara sehat dan juga tidak dalam suatu keberpihakan dalam suatu hal untuk kekuasaan dan lain sebagainya.
Dan kesimpulan yang didapatkan adalah Jepang merupakan suatu negara maju, di mana pada masa lalunya memiliki masa lalu kelam sebagai suatu negara penjajah dari negara yang lain. Jadi kita mendapatkan kesimpulan bahwa penjajahan Jepang merupakan suatu penjajahan yang benar-benar ekstrim dan juga kejam bagi bangsa Indonesia, dengan berdampak buruk bagi I met you in the summer, my heart beat sound, fell in love, the leaves turn brown. manusia itu diperlukan. Sekian dari video history yang telah kami buat dan juga kami tampilkan. Selebihnya mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan kata dan juga kesalahan dalam history yang harusnya tidak menyimpang dari realita yang ada. Selebihnya terima kasih kepada Pak Ken dan juga teman-teman sekalian. Orang pakai buat ngesawah, ini pakai ulos. Cheese lagi. Mulai. Tempat ini banyak bagus.